Si Habib ini menjawab, ente jangan bilang siapa-siapa, oleh syaitan. Disampaikan kepada saya muridnya, saya berani bertanggung jawab hak demi Allah, dan terekam di memori saya setiap saya main ke rumah kawan yang ada fotonya Gus Dur. Saya sudah prasangka jelek kepada mereka, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Saya dulu waktu pernah ngaji di Malang, ada ustadz kami yang mijitin gurunya. Menanyakan perihal tentang Gus Dur. Ustadz, Gus Dur itu wali apa bukan? Si Habib ini menjawab, ente jangan bilang siapa-siapa, oleh syaitan. Disampaikan kepada saya muridnya, saya berani bertanggung jawab hak demi Allah, dan terekam di memori saya setiap saya main ke rumah kawan yang ada fotonya Gus Dur. Saya sudah prasangka jelek kepada mereka, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Banser biadab, kalian berani-berani bakar bendera PHB. Kami semua nggak terima atas perlakuan Anda kepada PHB. Kami tidak akan pernah melepaskan kalian semua. Hei para Banser, peringatan dari saya, Ja'far Shadiq bin Sholeh Al-Athos. Semoga kalian semua mendengar atas perkataan saya. Dimanapun Anda berada, saya mengecam kalian. Kalau kalian mau perang, ayo perang sama kami. Tunjukkan batang leher Anda, tunjukkan batang hidung Anda. Jangan kayak biadab Anda, laki-laki atau perempuan Anda, bencong Anda semua. Ya, benar nih ucapan saya, Habib Ja'far Shadiq bin Sholeh Al-Athos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peneliti dari Italia dan sejumlah ahli deoksiribonukleik acid kemudian mendeteksi deoksiribonukleik acid dari jasad mumi sarkofagus Yuya tersebut, dan hasilnya kelompok haplogrupnya adalah GP15. Lalu mengapa para Habib Yaman dikatakan mereka sebagai Yahudi Ashkenazi? Karena terbukti deoksiribonukleik acid mereka, para Habib Yaman, termasuk dalam kelompok haplogrup GY, terdeteksi masih keturunan dari kelompok haplogrup GP15, yaitu sarkofagus Yuya. Seharusnya para Habib Yaman bersyukur dengan adanya berkah ilmu deoksiribonukleik acid ini, karena mereka pada akhirnya dapat menemukan siapa leluhurnya, tanpa mereka harus repot-repot menemukan kitab sezaman. Bahkan wajah leluhurnya masih jelas terjaga dan dapat disaksikan oleh mereka. Ada polisi jenderal juga, dia ke Mekah. Kemudian habis dari Mekah langsung ke Madinah. Dia meminta di Raudhah. Karena polisi ini, perwira ini, jenderal ini, itu anak buahnya LBY. Setiap kliwonan dia duduk di depan. Ikut ketika mendengar saya membatalkan nasab Alawi, ini dia marah. Tapi namanya orang berpendidikan, marahnya itu tersalurkan dengan dia beristikharah. Dia beristikharah di Mekah, kemudian di Madinah. Siapakah sebenarnya Balawi? Apakah Kiai Imad mengatakan batalnya Balawi ini sebagai cucu Nabi benar ataukah tidak? Setelah dia bermunajat pada Allah, beristikharah di Raudhah, ingin tahu siapa Balawi? Jawabannya apa? Dajjal. Ini adalah pengakuan dia, dan orangnya masih hidup dan masih bertugas di kepolisian. Kami menemukan kreasi ukiran kapal tradisional. Kapal ini dibuat dengan hati untuk melestarikan budaya kita.
telah hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami menemukan kreasi ukiran kapal tradisional. Kapal ini dibuat dengan hati untuk melestarikan budaya kita. Paringono rasa ayam kanthi